record ya. Oke, sip. Untung diri ingetin. Kalau kita nggak. Baik, kita lanjut ya. Oke. Oke, aku tidak bisa minimize. Sebentar. Saya langsung share screen aja ya. Itu ya. Oke. Nah, terlihat ya. Jadi ini pondasi tiang untuk teorinya. Yang ini kita bahas soalnya, gitu ya. Jadi kan kelihatan dua, lebih cepet nih daripada kita bolak-balik gitu ya. Oke. Saya taruh atas sedikit biar gampang pakai ini. Baik, lanjut ya. Nah, 0,5 tadi KS-nya sudah tidak cocok ya, karena kita di sini kan. Harusnya sekitar 1,5 ya, atau 1,2. Pokoknya enggak 0,5 deh. Gitu. Baik, kita lihat soalnya lagi. Ini soalnya. Lanjut ya. Nah, dengan ini cepat kan. Kita ngitung nih sekarang cara kayak Brom tadi ya. Berarti KS kali tegangan geostatik, ya kan? Rata-rata di tiang itu, gitu ya. Terus dikali dengan tangen delta, ya. 2 dikali 1,9. Berarti apa? Ini 2 kedalaman muka air tanah kan? 1,9 gamma M, ya. Ditambah 10 dikali dengan 0,9. 10-nya apa? 10-nya. Kalau kita lihat 10-nya itu, iya. Ya, dari sini tegangan di situ berapa ya? Terus yang ini berapa tegangan sampai di sini loh. Gitu ya. Kemudian tambah 9 yang ini. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Nah, naik lagi. Ini juga mesti naik. Kalau naik ini nih. Setuju nggak tuh? Ya. 10 dikali 9,8,7. Ini apa? Kan ini 1,9 ini kilogram. Tadi satuannya kan beda tuh. Nah, dikali gravitasi kan. Jadi yang jelas tegangan geostatik lah ini ya. Tegangan geostatik pada kedalaman 12 nih. Pada kedalaman 12 gini. Nah, pada kedalaman 9 meter di bawah 12 atau 20 B kan, yaitu kedalaman 21 kita ngitung lagi. Kayak tadi kita ngitung tegangan geostatik tadi. Setiap titik kedalaman kita mau harus dihitung kan, karena mesti dirata-ratakan. Ya enggak? Rata-ratakan sepanjang ini. Nah, jadi ngitungnya dari 12 sampai 20 B. 20 B itu 21, berarti kita sampai sini. Ini yang akan kita hitung QS-nya. Ya. QS baru dikali luas selimut dapat QS besar gitu kan. Nah, selebihnya misal sampai 29 kan, itu dianggap konstan gitu loh. Ya kan? Kayak tadi kayak soal tugas 1 ya. Oke, jelas ya? Lanjut. Tugas 1 tuh. Jadi benar nih, hitung kita teori dia. Ya. Oke. 12. Nah, sekarang kita ngitung QS besarnya kan. Nah, QS besar berarti QS kecil rata-ratanya dikali AS kan, luas selimut tiang. Nah, pinternya Tomlinson ini 508 salah saya. Harusnya yang ini yang saya jelasin, tapi sama aja sih. Nah, tinggal baca kebutuhan kan ini jadinya ceritanya tuh. Gitu ya, karena beda diameter aja. Nah, ini untuk beton ya, yang bajanya di bawah tadi. Kedalaman, cari tegangan geostatiknya di kedalaman 12 dan kedalaman 21. Kenapa kedalaman 21? Karena 20 B. Setelah 20 B dianggap konstan. Nah, tadi kan naruhnya 29. Sekarang berubah pikir nih, dicoba dulu kedalaman penanaman 25. Karena mempertimbangkan adanya pembesaran ujung. Dan untuk menghemat panjang tiang. Tadi baru 29 tuh nebak tuh gitu.
Setelah dapat ternyata 20B-nya itu sampai kedalaman 21. Ya enggak? Setelah itu dianggap konstan. Enggak usah sampai 29 deh. 25 dulu gitu. Berarti sisanya baru ya, Anda lihat nih yang ngitungnya nih. Pi dikalikan diameter. Berarti keliling tiang nih kan. Benar enggak? Terus tegangan geostatik dirata-ratakan ini. 2504 ditambah 40088 dibagi 2 baru dikali 9. Ngerti? Dikali 9 kenapa kali 9? Karena panjang tiangnya 9 kan? 9 ini kalau ini kan dalam kurung nih ya. Nah, dalam kurung ya. Dikalikan keliling, berarti luas kan? Keliling dikali 9 nih luas. Keliling dikali 4 ini kan tingginya 4. Dikali tingginya dikali keliling ya. Luas. 40,8. Kenapa? Iya, ini dianggap konstan sepanjang 4 meter. Oke, kita gambarkan biar Anda jelas. Mana dia? Jadi kan ini tiangnya ya. Sinilah ya. Dikit aja ya. Misalnya tadi kedalaman 12 udah di sini ya, 12. Ya, tiangnya nggak usah saya gambar lah. Ini apa? Terus sepanjang 9, 20B, berarti ini 21 kan? Benar nggak? Nah, kita ngitung ini. Terus ini diasumsikan 25 dulu, berarti sampai ujung tiangnya tuh di sini jadinya. 25. Nah, maka 9, ini 9. Ini berapa? 4, gitu ya. Keliling tiang berapa? Nah, ini Pi kali D, gitu ya. Nah, tegangan geostatik ini di sini berapa? Ini, ya enggak? Nah, tegangan geostatiknya. Benar enggak? Tegangan geostatik di sini di 21 berapa? Ini nilainya. Selebihnya dianggap konstan. Jadi pada kedalaman 25 tetap berapa? Iya. 40,88 di kedalaman ini 25. Jelas ya? 12. Ya enggak? Ini kedalaman 21. Nah, ya enggak? Ini panjang tiang. Nah, ini iya. Dianggap konstan mengikut yang 21 gitu. Maka ini benar hitungnya. Benar enggak? QS-nya itu adalah QS besar sama dengan QS kecil dikalikan luas penampang tiang, luas selimut tiang gitu ya. Nah, dapatnya segini. Brom nih ya, kita pakai brom aja gampang. Oke, sampai situ bisa ngikutin cerita dari si Tomlinson ini. Baik, lanjut ya. Nilai soni rata-rata pada kedalaman 12 sampai 25 dari gambar yang di bawah, ya. Oke. Coba kita lihat. Kalau nggak salah, biar nggak buka, saya buka lagi satu sini. Terus saya ke sini dulu, ganjil 2001 ini ya. Terus saya ke kelas Anda ini. Terus saya ada file PDF-nya. Masalah ya. Kemarin ke copy banyak gitu ya. Nah, kita lihat ada nggak gambar 436? Oh, ada. Ini kan? Kita naikkan biar kita nggak bolak-balik. Gitu ke bawah ya. Naikkan kayak tadi. Mudah-mudahan. Tadi ada, pokoknya jangan buka Excel atau buka Office saja. Pasti
diambil oleh Windows. Karena punya dia nggak seneng orang lain pakai. Nah ini ya, canda aja ya. Oke, nah ini. Jadi saya ada ini, ada teori, ada gitu ngajarnya cepet kan. Baik, sampai di situ ya. Jadi sekarang kita gambar 436. 436 tadi ini sini kan. Nah, langsung kita kelihatan di sini. Saya ingin gitu. Jadi sondir pada kedalaman 12 sampai 25. 25 ini kan. Rata-rata nilai sondirnya kira-kira berapa nih? Dari 12 nih. Karena 12 cm di sini ya, 12 meter. Dari sini nilainya terus sampai 25. Kalau nilai sondir ini dirata-ratakan, menurut Tomlinson, itu nilainya 25. Jadi kalau Anda punya pentagraf, kalau nggak salah ya, kita digeser-geser aja nih, geser-geser sehingga luas terpotong, ini ada garis vertikal di sini, kita geser-geser. Antara kiri dengan kanannya sama, maka itu nilai rata-rata. Gitu. Ada tuh di mana? Di grafi di ukur tanah tuh ya. Ini bisa digeser-geser nih. Ya, nama alatnya nggak ngerti. Jadi kalau kita udah dapat grafik, terus kita taruh di bawah alatnya itu, terus kita geser-geser kiri kanan, sehingga luas yang kiri dengan luas kanan dari grafik yang dibatasi oleh garis ini, misalnya. Jadi kita kan geser-geser sedemikian rupa sehingga ini dapat garis di sini. Mana dia? Highlight nih, draw. Yuk. Ya, ini ditarik garis, vertikal gitu ya, sampai kedalaman 25 nih. Nah, dihitung nih luas yang ini, gitu ya, sampai 25 ya. Nah, sama nggak dengan yang di sini? Udah sama nggak ada yang di sebelah sini nih? Nah, itu nih berapa nih luasnya? Jumlahnya sama nggak dengan yang sebelah kiri? Nah, dengan lihat itu nanti di sini 25 itu bisa. Itu kira-kira untuk dapat rata-rata dari nilai sondil yang dimaksud ya. Oke. Lanjut. Berarti ke mana tadi? Soalnya. Sorry. Sini ya. Jadi dia bilang segini nih, rata-rata pada kedalaman dari 12 sampai 25. Nah, kita juga punya data sondir kan? Nilai QS ini kalau menurut dari data sondir, CKD rata-rata bagi 2 itu nilai QS gitu. Teorinya di mana, Pak? Ini. Data sondir. Jadi ini dari itu pun data sondir, ya. Perhatikan nih. Data sondir, nah ini. Nah, ini. Ya. Rumus QS itu bisa QS kecil dikali dengan AS. QS kecilnya nilai sondir rata-rata dibagi 2 untuk yang tipe besar. Jadi untuk yang kan ini diameternya udah 45 cm kan? Udah dianggap besar tuh. Ya. Kalau dia agak kecil misal 20 atau 25 gitu ya. Di bawah 30 lah. Itu masih udah dianggap kecil. Kita boleh ngambil CKD rata bagi 4 QS-nya ya. Nah, dengan data ini, dengan rumus ini, berarti kita dari data sondir bisa tinggal kali AS-nya aja nih. QS-nya berarti CKD rata-rata tadi berapa? 25 kan? Dibagi 2, dikali AS. Lihat. Benar kan? 25 dikali setengah. 25 CKD QS rata-rata tadi yang kecil. Nah,
luas selimut ini diameter kali pi keliling kali 13. 13-nya dari mana nih? Iya, 12 sampai 25. Nah, ini dapat QS ya, QS yang di ujung tiang ini. Ya. Nah, jadi tadi kita sampai di sini ya. Kita coba 21 kan? 12 terus tambah 9, 21 ya. 21 kira-kira ada di sini ya. Gambar-gambar aja nggak apa-apa gitu ya. Terus kita nambah sampai 25 ya. Nih. Nah, katakan 25. Berarti 12 sampai 21 ya. 12 sama berarti ini 9 kan? Ini 9-nya ini ya. Iya. Terus ini 4 ya. 21 kan? 4. Oh, 13-nya mana? Oh, ini jumlahin semua. Jadi QS yang sepanjang ini kalau kita cari dari data sondir, ya enggak? Kan gini ya. Data kan 25 nih. Ini dari data sondir kita ngitung nih. Dibagi 2 dikali luas selimut ini. Luas selimut berapa nih? 13, ya enggak? Banyak ini 13, saya tulis di sini 13 kan. Keliling kali 13 panjang tiang kali 2. Ini bagi 2. Ya. Jelas ya? Jadi apa yang dikatakan Tomlinson itu benar tuh. Oke, balik sini. Oke. Nah, menurut dia QS dia ini dari data sondir. Lah, kalau Brom ngitung segini. Brom ngitungnya sini. Dari data sondir kita dapat QS-nya segini. Hampir apa ya? Sepertiganya ya. Jauh lebih kecil dari QS yang tidak dari rumus Brom. Jadi gitu. Nah, sekarang Anda percaya Brom apa si data sondir? Iya, kalau dari ceritanya ini ya, yang paling aman ya sudah kita ambil yang besar kan. Nanti akan mendapatkan daya dukung yang kecil gitu kan. Aman gitu. Nah, yang nyatanya emang benar dari data sondir juga emang kecil dia gitu. Ya. Oke, nah dengan menerima hasil dari rumus Brom, maka QB yang dibutuhkan ini kan QS-nya. Saya gambarkan di sini. Jadi di ujung tiangnya ini kan ujung tiangnya di ini ya. Jadi saya gambar tiangnya misalnya gini. Sini kita gambar tiangnya. Yes. Aduh. Ini ya. Tiangnya anggaplah gini. 12 ya. Saya kayak ini aja ya, pakai ini ya, 12. Terus ini 21. 12, 21, ya enggak? Terus ini 25 ya. 25. Ini tiang. Saya kasih satu garis saja nih tiangnya nih. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, berarti ini ada QB di sini kan? QB besar, daya dukung ujung B-nya. QS-nya mana? Ya selimut tiang ini kan. Ini selimut tiang. QS-nya nih. Nah, bebannya di atas. Ya enggak? Gitu. Setuju? Ya. Jadi seolah-olah yang atas nggak ada gitu, cuma bebannya langsung di sini ditumbuk. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, kita lihat anunya.
teorinya lagi. Sini. Ya. Berapa QB yang dibutuhkan? Ya. QS-nya ini 650 ada di sini. Ini kan 650 nih. Ya enggak? Berapa QB yang dibutuhkan? Iya, jadi P dikurangi QS dapat QB kan? Gitu loh. Oke? Bisa ya? Nah, oke. Dibutuhkan segini ujungnya nih. Oke? 650 54. Jadi kalau saya coba gambarkan pelan-pelan ya. Nah, yang ini saya tulis angkanya di sini ya. Ini 900. Ya kan? Yang ini 650. Nah. Oke. 650. Belakangnya nggak usah lah. Dari ini bahwa P itu sama dengan QS ditambah dengan QB kan? Nah, dengan demikian QB-nya dapat nih. Dapatnya tadi berapa? Dapatnya 1599 ya. Oke. 1000 sini 1599 gitu. Jadi ini ditambah menurut ya 900 ini dapat segini ya. Loh, kok aneh kan gitu. Ada yang salah kan? Di mana tuh salahnya? Iya. 2,5-nya nggak dimasukin. Kali dulu faktor keamanan gitu. FK-nya masukin dulu nih. 900 kali FK dulu, baru dikurang QS, baru dapat ini. Nah, jadi QB-nya udah ada faktor keamanan gitu. Ya. Jelas ya? Dikali berarti sini kali 2,5. Nah, keamanan. Jadi jelas ya. Oke. Dapat QB-nya segini kan? Nah, QB ini dibalikin lagi, dijadikan dengan QB kecil, yaitu beban dibagi luas, penampang ujung ya. Nah, Anda perhatikan QB ya dibagi luas, penampang ujung dapat QB kecil. Nah, tadi kan rencananya mau pembesaran ujungnya 0,6 ya enggak? Maka kita pakai 0,6 bukan 0,45. QB yang didapat sekarang ya adalah ini. Ini dibalik lagi menjadi kilonewton kilogram force dibagi gravitasi dikali bagi 10. Dapatnya segini. Nah, ini kan tegangan ujung tiang itu sama dengan tegangan pada konus sondir kan? Nah, dibalik lagi oleh Tomiso. Pada kedalaman pemancangan 20 meter, nilai sondir rata-rata itu ya di atas 1,35 dan 0,45. Menurut dia dari grafik itu dapatnya 55. Lebih kecil dari hitungan. Yang nggak mungkin gitu kan. Jadi apa? Dengan model ini maka beralasan kalau kedalaman jangan 25. Naikin dikit 27. Gitu ceritanya. Pak, ini kok 55 dapat di mana? Nah, kita kembali ke sini nih. Kan berdasarkan grafik 436 kan. 3B di atas ujung tiang. Ini 1,35 dan 1B di bawah ujung tiang. Ya. Kita lihat. Ujung tiangnya tadi 25 kan? Di sini. Nah, 25 nilai sondir 1 meter di atas ini. Berapa gitu loh. Nah, 50 sekian kan di bawahnya gitu. Jadi dia rata-rata di sini ujungnya ini menurut Thomson tadi 57.
sorry, 55. Jalan pikirannya itu begitu. Jadi dicari dulu lagi pembesaran ujung, secara hitungan, kemudian dibalik ke data sondir. Data sondir ternyata 55 nih. Di sini. Ya. Kok ini 100 berarti ya wajar ya. Bisa nih 55, ini kan tempel sini ya. Di 25-nya nih. Ya, di atas sedikit lah. Menurut dia di sini 55. Nah, kalau nggak apa, misalnya tadi hitungan kita dapatnya 57, gitu ya. Dengan membandingkan nilai QB 57 yang didapat dari hitungan, ya, dengan satuannya udah diubah, maka beralasan kalau kedalaman pemancangan tiang 27 meter. Oke. Bisa ngikutin nggak? Faktor keamanan 2,5 nih. Berarti kalau Anda melakukan, oke, saya perencanaan ini saya pakai, saya laksanakan. Tanam 27. Kuat nggak 900 bebannya? Gitu kan? Wah, nggak yakin ini. Nggak yakin. Nah, kerjakan latihan. Tipe baca-baca nanti aja ya, sama aja nih, sama aja. Oke. Nah, kalian coba, ini soal latihan ya, soal latihan. Cor dibalik sekarang, angkanya sama, L-nya 27 nih. Ya, sudut geser dalam 29, deltanya sama, KS-nya tetap 0,5, jangan diubah, walaupun salah, gitu ya. Anda minta beton cor di tempat. Nih, nomor A. Oke. Nomor B, diameter ini. Sudut deltanya 20 derajat tadi, ini salah ya. Nah, ini benar 0,5. Nah, yang ditanyakan berapa FK untuk yang A? Dan berapa FK untuk yang B? Ini saya buat soal latihan, Anda buat nih. Soal latihan 3 ya. Saya akan buka assignment gitu ya. Anda kerjakan nih. Tahu mau tanya dulu boleh. Nomor NIM belakangnya ganjil, kerjakan B. Nomor NIM belakangnya genap, kerjakan nomor A. Gimana? Jadi dibalik. Ini kan penjelasan kita cari dari dukungan, terus terapkan 27 nih. Nah, sekarang 20 juga saya cek. Keluar nggak FK-nya lebih besar dari 2,5? Atau lebih kecil dari 2,5? Karena di sini atau misalnya ngambilnya 2,5 kan? Nah, ini FK. Latihan dibalik. Kasih nilai. Oke? Kasih nilai ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita kasih assignment. Udah jam 9 nih. Nanti kita, seperti biasa, ada berkas dan ada revisi. Berkasnya ya, mulai dari sekarang sampai jam 11.15. Assignment-nya. Apa ya? Setelah itu, mungkin lebih baik saya periksa dulu ya. Saya periksa dulu, nanti saya keluarkan revisi. Kayak kemarin ya. Cuman masalahnya ya kapan saya periksanya ini. Kadang-kadang agak lambat juga karena banyak kerjaannya. Macam sekarang tuh. Suruh ngisi ini lagi di situ. Oke, ada pertanyaan. Jadi tadi ganjil yang B ya. Ganjil yang B. Bukan nomor absen.
ujung nibnya, digit terakhir dari nib. Balik, saya tulis di sini. Kita ke, udah nggak ada nih, earning. Panggil earning dulu, ya. Nih, sama. Kalau menurut saya fasilitas kuliah untuk, ya kayak saya ngajar fondasi ya, udah cukup ini, cukup banget. Nggak usah tatap muka. Dan siap untuk latihan, penilaian segala macam udah. Memang mesti begitu. Harus banyak dipantau. Anda harus kerja karena mata kuliah ini 2 SKS tapi itu tadi 5 kali 50 menit, 250 menit. 2 jam lebih ya. Baik, saya ke sini. Oke. Ya kan? Kalau course itu kelihatan kayak gini nih. Ya. Pertemuan ketiga. Enak ini. Catat oleh komputer kan? Waduh, belum dibuka lagi. Ini buka dulu, edit. Nah, ya, bagus. Judulnya ini dari judul ini buat. Open source sudah lama ini. Aja yang beraktif makanya. Baik, ini ya, saya add activity. Oke. Nah, assignment nih. Add. Ya. Nah, saya kasih nama. Latihan. Udah sampai 5 sampai 7 itu ya. Latihan 3 ya. Kita sampai latihan 3. Oh, ini set buat begini. Dan nanti silakan kerjakan ada buku ajar ya, buku ajar. Soal latihan yang pada yang tanah kosong, tanah non aktif pada buku ajar. Ya. Kerjakan nomor A, gitu ya, untuk digit terakhir dari NIM Anda genap ya tadi ya, genap. Kemudian orang komputer selalu begitu, males dia. Ini tinggal B. Ini ya. Nah, ini karena suara latihan berarti ya, hasilnya itu sama ya, hitungan itu masih sama. Antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain sama ya. Nah, genap ini kalau nggak salah tiang beton ya. Beton. Sedangkan ganjil ini tiang baja. Penjelasannya udah ada semua.
Ya, silakan dikerjakan sampai jam 11.15 ya, 11.55. Nah, ini oke. 3 file yang nggak usah ini. Tanggal 8 Oktober kita buka ya, udah tanggal 8 ya. Baik. Jam 9 lah ya. Jam 9 udah 00. Ini untuk batas waktunya berkas ya. Oke, saya tulis ini. Latihan 3. Oh, ada revisi berkas. Nah, itu. Biar kelihatan ya. Ini jangan tetap tanggal 8, jangan 1 minggu. Kita latihan ya. Jam 11.55 sesuai itu. Nah, kalau Anda belum ngumpul ini ya seperti apa kesepakatan kita ya. Kalau lewat saya nggak periksa kasih 40 ya. Kalau belum lewat kita periksa. Nah, meriksanya kan pakai komputer juga gitu ya. Usahakan ya kalau bisa ngerjain sendiri lah. Kalau mentok baru tanya teman. Nah, teman tentu ya seperti tadi kan. Soalnya juga kalau kita lihat tadi, mana tadi? Udah di sini ya. Nah, penilaian seperti biasa ya. Jadi yang 7 orang yang maksimum dia bisa 100 kalau dia benar nih 7 orang nih. Berikutnya ya 6 orang, berikutnya 80, berikutnya lagi 70, sisanya baru 60 nilai maksimum ya. Jadi kalau ya aduh gua nggak bisa nih. Ada nilai. Ya usah aja nanya temen gitu ya. Nah, temennya mau ngasih tahu ya situlah nanti ya. Silakan. Ya. Nah, setelah saya periksa kalau memang wah udah 100 semua. Oh, ada yang terlambat, nggak apa-apa. Saya keluarkan asemen revisi gitu. Bisa. Jadi bisa revisi nanti. Formatnya begini ya. Ya, ini kan jawaban ya. Format depannya sama. Cuma di situ apa 3G1 terus apa latihan 3 ya. Latihan 3-nya tulis tuh. Berkas. Latihan 3 berkas baru NIM gitu ya. Nama. Jadi di sini kalau kita lihat format yang anunya biasanya kalian pakai tiga gedung 3G3 TKG1 Aminah gitu ya. Terus huruf besar boleh latihan ya berkas, tulis dulu berkasnya ya, baru NIM koma baru nomor nih 1 ya. Ini apa waktunya begitu ya. Oke. Kalau saya tulis Diana boleh tulis di ini. Oke, ini udah bener ya. 55 ya. Bentar, kita 55 dulu. Oke. Nah, ini ada online tag-nya mesti, terus filenya mesti ya, ada ya. Biar saya tahu nanti, oh ini siapa ini. Nah, biasanya yang pertama saya periksa, berikutnya terlihat sama, biasanya begitu. Oke, ini kita simpen dulu. Listiknya udah dibuka langsung. Oke. Simpan ya. Dan ini saya edit dulu. Settingnya. Iya. Saya tulis di sini deh. Format.
format online tag, online tag, seperti biasa. Ya, hanya ya 3. Ini perlu ya, biar nanti saya naruhnya kan ada sikat boleh ya, lat -3 boleh ya, bebas-bebas lah, nggak terlalu kaku gitu ya. Baik, ini kita simpan lagi gitu. Ini karena ya nggak mungkin karena ngerjainnya terlalu lambat ya, terlalu cepat ya, hampir 2 jam juga cukup latihan nih, latihan 3 yang ngumpulin. Setelah itu udah harusnya saya ngasih apa ya, ngasih kelompok tiang ya. Ya sudahlah, nanti aja. Nah setelah ini, setelah latihan 3 ini, nanti Anda kan masuk workshop tuh. Ini berkas masuk workshop, wah udah tuh UTS. Jadi UTS-nya nanti ya pondasi tiang. Ya seputar itulah nanti soal UTS-nya. Karena nggak sempat ini kelompok tiang, harusnya kelompok tiang lebih mudah gitu. Tapi bisa. Oke, ini latihan 3 bekas. Nanti saya buat lagi latihan 3 revisi. Percuma juga nanti ada eksternnya. Biar nanti aja setelah saya periksa, saya taruh dulu sini, jawabannya yang salah mana baru direvisi ya. Mudah-mudahan Anda kerjakan ya Senin, Jumat, Sabtu kondangan, ya paling-paling Minggu saya periksa. Ya udah Bapak, ya silakan. mohon maaf Pak, saya minggu lalu ternyata belum di absen. Oh absen minggu lalu. Iya. Baik, coba kita lihat. Baik, ya baik. Coba kita lihat dulu ya. Siapa nih, Zahira? Ya. Iya Pak Zahira Pak. Paling terakhir namanya nih. Baik, kita ke sini ya. Oke. Saya nggak tahu ya kalau sistemnya udah nutup, saya nggak ngerti. Ya, berarti nggak bisa di sistem kan? Ini pertemuan keempat. Anda pertemuan ketiga nih ya. Nah, sini nih. Iya Pak. Kita lihat nih, masih kebuka nggak gitu? Kalau kebuka sih oke-oke aja. Mana dia? Oh, ini dia emang Zahira tidak. Ini mau di absen nih. Iya Pak. Hadir ya Kak Zahira ya. Hadir Pak. Yuk. Tuh, kebuka ya. Makasih Bapak. Ini yang bikin masih bermurah hati ya. Itu bisa lewat nggak bisa lagi absen gitu. Bisa begitu. Silakan ada lagi. Jadi Bapak ini mau nanya, boleh Alivia. bukannya latihan nggak ada cepet-cepetan ya Pak? Hah? Revisinya. Bukannya Revisinya. Saya gini, kalau latihan nggak ada semuanya 100 itu. Karena itu seorang yang buat. Itu maksudnya. Atau 2 atau 3 orang yang buat. Jadi saya membuat pengaturan ini ya. Jadi ini kan sistem jadinya ya. Saya udah bisa dipatenin agar kalian itu harus ngerjain gitu loh. Lah kepepet silakan, tapi nggak bisa 100 juga gitu loh. Nah, itu maksudnya. Kalau kita lihat nilainya ini ya, nilainya ini mana dia tadi? Soal ya. Mana tadi di sini ya. Ini kalau kita lihat nggak ada di bawah 50 ya. Gitu. Kalau Anda mau nyontek aja pun terakhir aja ya 60 itu. Kalau benar di atasnya gitu.
Tapi kalau yang di atasnya nggak benar ya ke bawah. Nah ini maksudnya dengan ada Ira nih, di sebelum pandemi saya nggak pakai ini. Karena ya bisa kita bisa kita latihan, bisa kita lihat siapa ada gitu. Kita bisa awas langsung. Nah ini nggak bisa diawasi. Ya nggak? Anda tukar Excel itu cepat sekali, tukar dan ini gampang. Nah untuk mendapatkan pembedaan, pembedaan antara yang kerja atau yang hanya nunggu teman itu harus dibedakan, kan kondisinya berbeda. Itu maksudnya. Ya, gimana? Oke, Pak. Kasih, Ya, Pak. biar bukan apa-apa. Kalau masalah nilai, saya mah nggak masalah. Cuman efek dari penilaian itu kan Anda senangnya nilainya yang diperhatikan kan gitu kan. Nah, efeknya itu mesti ada ke Anda itu apa gitu. Kalau saya nggak melakukan ini, ya datar-datar aja. Iya, datar-datar aja. Gitu. Kalau ini Anda sedikit terpaksa. Ya, terutama teman-teman yang coba Olivia lagi ngerjain ditanyain, lu udah belum? Gue nyontek dong gitu kan. Pasti ada, ntar gue lagi pusing gitu kan. Nah, kira ada efeknya gitu. Oke. Baik, ya. Jadi seperti latihan kemarin, ya, latihan 2. Saya bukan apa-apa jadi sebagai dosen ya kerjaan lagi ngeriksa gitu. Emang tugas saya ngajar, kemudian saya evaluasi ngajarnya benar enggak, ya. Nah, karena kita ini vokasi, nah ngitung-ngitung kayak gini mesti dipantau. Dipantau. Kenapa? Iya, kita bukan banyaknya nilai praktiknya itu ya. Nah, mengerjakan tugas itu ya sebagai praktikum. Jadi praktikum itu emang nggak selalu harus di lab, nggak selalu. Definisi praktikum itu atau praktik itu ya untuk mendapatkan keterampilan. Sedangkan teori menjelaskan konsep. 2 kata yang berbeda. Harus pengertiannya juga berbeda. Nah, kita menganut bukan menganut ya, jalur pendidikan kita itu ya vokasi tadi, berbeda yang akademik. Iya, ya saya pernah dengar di mana penjelasan, makanya ada di depan diksi ya, diksi. Dengan adanya diksi ya jurnal terindeks Scopus itu udah boleh untuk orang diksi yang nggak usah diterapkan lagi gitu, tapi masih tetap berbeda ke aplikasi atau iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya masih ada di sini sampai jam berapa gitu ya. Kita muncul seperti biasa aja, seperti latihan 2 kemarin. Jadi yang diminta jelas ya. N-key, nomor 1 N-key. Ya. Untuk butir A maupun butir B sama, N-key juga. Cuman beda ya. Nah, N-key-nya dapat dari mana? Anda jelas, itu kan. Kemarin udah ada contohnya nih N-key nih. Yang hampir sama dengan soal kemarin nih. Ya. Cuman datanya aja beda di sini. Sama, hampir sama. Soal kemarin juga di situ. Koesif dengan dan beda. Karena ada 2 lapisan. Kalau ini 1 lapisan dengan 1 jenis ya, non koesif semua. Kalau kemarin itu 2 jenis tuh, ya, yang tengah atasnya koesif, non koesif, bawahnya koesif. Yang sama ngitungnya. Ya, silakan. Iya.
Kalau Anda mektek juga ini apa? Gedung ya, mektek praktik toh kali ya. Pasti suruh ngitung juga kan? Atau dengan apa? Quantity survey ngitung juga. Alat berat ngitung juga, ada ngitungnya. Silakan, ada pertanyaan? Oke, kita break jam 10 ya. Berarti ya biarin aja recordnya dulu sampai jam 10 nih. Setelah itu kita break. Yang mau break, break aja. Yang ngerjain aja yang bebas. Rambut panjang juga nggak masalah. Nggak perlu pakai sandal atau pakai baju tidur juga masih bisa ya. Itu udah suatu keringanan, suatu yang menyenangkan kan. Maka cocok MBKM, Merdeka Belajar, kampusnya juga merdeka. Benar. Bebas belajarnya. Bebas belajar ya artinya ya saya mau santai pakai sandal boleh. Gitu kan. Kalau daring ya, tapi kalau udah Anda nggak ngerti juga tuh. Rambut mau gondrong mau dikuncir ya oke aja. Gitu. Mereka belajarnya. Mau belajarnya jam 2 malam, oke bisa. Ya. Mau masukin tugas jam 12 malam juga bisa. Gitu. Mau masuk tugasnya lagi liburan di Bali, oke, nggak masalah. Merdeka belajar. Kampusnya juga merdeka. Dosennya mereka. Asal aja. Bisa. Saya ngajar di kampung sana juga bisa. Gitu. Bagus. Jadi peradabannya berubah. Untuk berubahnya itu harus ada trigger. Triggernya apa? Kasih COVID. Gitu. Oh, COVID-nya muncul sendiri, Pak. Iya. Tapi kan jadi trigger gitu. New normal, new berubah, new normal. Normal tapi new gitu. PNJ, new PNJ ada, new PNJ. Nah, jadi nanti kampusnya isinya cuma lab ya, terus apa gitu. Lab, terus banyak bengkel, workshop. Nah, kalau itu nggak, kalau kita vokasi nggak bisa tuh, berat. Harus lakukan karena melakukannya itu. Di program apa di prodi-prodi lain misalnya kayak prodi komputer gitu ya, mereka bikin program divideokan dikumpulkan gitu, tambah susah sih dan jadi digital semua. Silakan ada pertanyaan. 9.32 sekitar 28 menit lagi ya, baru setengah 9. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang kebagian nomor B, yang panjang baja, ada pertanyaan? Karena kan nggak dijelasin. Tapi hampir sama aja nih ya caranya. Cuman beda deltanya, terus KS-nya. Nah, QS-nya kan KS, PD aksen, tangan delta. Ini PD aksen ini tegangan geostatik vertikal efektif. Rata-rata ya. Di satu tempat, jadi mintanya rata-rata nanti. QS-nya ini. Jadi notasinya aja yang beda.
Oke, jadi tegangan baja itu ya sama. Kalau kita lihat ya. Ini tentukan dulu baja yang dipakai mutunya apa, berapa. Tegangan tarik baja izin. Nah, ya enggak? Tegangan tarik nih. Baja izin misalnya ST 12 grup band. ST berapa gitu. Tegangan tariknya ini 250 Newton milimeter, ini Newton milimeter kebiasaan mereka di situ pakai Newton. Ya kan? Nah, ini tegangan tarik. Nah, kalau tiang pancang itu baja ini bukan ditarik kan? Untuk itu tidak diambil tegangan izinnya, tidak diambil 250. 30% aja. Ya. Yang ditekan gitu loh. Penyok enggak gitu loh. 30% diambil dari tegangan izinnya. Karena di baja itu jarang orang melakukan di ilmu bahan, katanya Pak Jejen. Siapa yang ngajar bahan? Bu Eva. Nah, ada nggak kuat tekan baja? Nggak ada, perasaan tarik. Ya, tarik baja. Gitu. Jadi diambil 30%. Dipakai. Nah, sama. Karena dia tegangan, jadi beban dikalikan, dibagi dengan tegangan, dapat A kan? Atau tegangan adalah beban dibagi luas nampang, kita persatuan luasnya. Ya sudah, ini. Ya. Luas baja yang dibutuhkan, ini. Kali 1000 Newton ke kilonewton. Ya, persamaannya ini. Satuannya 0,3. Oke. Dapat nih. Ya enggak? Beban. Bapak mau tanya, Ya, silakan. di soal kan yang pancang baja itu yang diketahui ada deltanya 20. Nah, yang dipertanyakan kan ada NQ-nya, Pak. Setahu saya NQ kan acuannya dari pi. Nah, itu ya terus pi-nya gimana ya, Pak? Soalnya kan kalau misalkan udah diketahui pi bisa nyari delta. Nah, ini kan kita dapat deltanya doang. Nah, pi-nya berapa gitu ya? Nah, coba kita Iya, kembali Pak. ke teori kita. Patokannya teori aja. Gitu ya. Nah, ini kan sini ya, tadi ya teori ya. Kohesif. Nah, ini dia. Ya. Baja untuknya deltanya kayak segini kan. Anda perlu pi kan? Nah, sudut geser dalamnya apa sih? Tanahnya kan tetap itu. Tanahnya itu grafik sondirnya sama kan? Benar nggak? Grafik sondirnya itu kan sama. Benar nggak? Nah, menurut Tomlinson tadi, sudut geser dalamnya berapa tuh dengan grafik sondir yang ada tuh? Dia ngambil tadi berapa? 29, sama. Cuman deltanya bukan 3/4 pi gitu loh. Sudut geser dalamnya tetap sama dengan yang di beton karena tanahnya itu juga aja, sondirnya itu kan. Gitu loh. Nah, Tomlinson ngambil 29. Sama ya, Pak? Ya, ngambil 29 dari mana? Ya dari data sondir. Bahwa dia medium relative density. Kira-kira ya menurut saya, menurut Tomlinson sekitar 29. Jadi sudut geser dalamnya sama. Nah, deltanya itu beda kan? Delta itu sudut antara apa? Untuk cari gaya friksi ya. Antara material tiang dengan tanah. Deltanya. Jadi sama itu. Sudut geser dalamnya tetap 29. Kalau nggak salah ada ya. Coba mana dia? Di sini. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Oh, ini sama tiang beton untuk iya. Ya, sama ya. Ya, cuman deltanya karena dia bahannya baja. Jadi tidak bisa
3/4 dari sudut geser dalam. Gitu. Ya, ini harus ditambah ya, ini kelihatannya. Sama ya, sudut geser dalam sama. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Yuk, ya silakan. Silakan yang lain ya, terutama yang baca tuh. Yang belum. Oke, ini kembali ke sini, absennya sudah. Dan oke, kembali ke depan, berarti ke sini. Ini e-learning. Kita lanjut ke. Iya, Pak. Saya mau nanya lagi. Boleh, silakan. Gimana? Di grafiknya buat nentuin NQ itu kan ada NQ sama NQ Meyerhof. Nah, kita pakai yang NQ doang apa pakai NQ Meyerhof, Pak? Ya, sebentar, kita ambil grafiknya dulu ya. Grafik Oke, Pak. 414A kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat biar sama-sama. Nah, saya seneng nih karena apa? Kelasnya aktif gitu loh. Jangan sampai diam aja, tunggu, asal ngerjain aja, dapat nilai. Jangan gitu. Ini kan. Kita buka lagi nih satu. Grafik 414A. Oh, salah. Agak lambat. Tertahan zoom. Nah, ini kan. 414-nya nggak kelihatannya. Baik, ya. Yang udah terlihat ya? Masih belum saya stop misalnya. Lihat, Pak. Yang ini benar shallow terzaki pack untuk shallow foundation ya. Nah, ini yang kemarin yang NQ, N gamma NC yang kita cari pakai rumus ini nih. Ini grafiknya nih. Nah, rumusnya yang kayak tadi. Nah, yang ini NQ Meyerhof ya. Di sini bearing capacity factor NQ N gamma ya. Ya, ada di sini ada ini. Nah, di sini bearing capacity factor NC ya. Ini maksudnya untuk melihat yang shallow foundation ini. Jadi kita itu hanya satu garisnya yang ini aja. Jangan lihat yang ini. Yang apa untuk terzaki 1, 2, 3 garis ini nggak perlu. Dan yang ini juga ya kita nggak lihat nih ya. Yang sini jadi gabung ya. Ya, jadi kita cuma pakai yang ini. Nah, oke, 29. 29 berarti kan di sini ya. Sudut geser dalamnya ya. Saya tarik ke atas. Iya, kalau mata saya sih 80 ini ya. Itu ya. Bukan 800, 800 NC-nya ini 80. Dan NQ-nya semuanya 80. Karena sudut geser dalamnya sama kan. Sondirnya, grafik sondirnya tanahnya itu gitu sama. Jadi enggak yang enggak 80 ataupun yang boleh aja sih. Tinggal nanti kan dihitung. Kadang hitung angkanya beda juga akan benar ya kan. Karena saya pakai program ngitungnya gitu. Boleh. Wah, nggak mau Pak, saya 75 aja. Boleh. Nggak mau Pak, saya 100 aja. Boleh. Apapun yang Anda lihat di sini, akan nomor 1 itu akan benar. Saya anggap Anda benar melihatnya. Jadi melihat grafik, silakan aja diasumsikan benar. Dikasih skor 1. Selanjutnya akan dihitung berdasarkan apa yang Anda udah putuskan, yaitu 80, 90, 82, boleh. Silakan. Nah. Oke, ada lagi, silakan. Jam 10 ya, 10 menit lagi. Baru saya matikan recordnya. Nah, saya tutup juga video dan audio. Silakan break. Langsung kerjain lagi. Nanti sekitar jam 11 ya, saya akan muncul lagi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya sudah berarti
kita selesai. Recordnya 1 kali aja berarti. Ya, oh tadi yang keputus jadi berarti 2 record nih. Nggak apa-apa. Nah, nggak tahu ya apa YouTube kemarin udah saya angkat belum ya yang pertemuan ke-3 ya. Udah saya taruh di YouTube belum ya? Aja sih. Enak ini. Dulu kan dibuat. Jadi saya pakai software lagi, ngajar, tapi nggak ada murid. Kalau ini kelihatan ada muridnya. Bagusnya juga ini di apa? Kasih begini ya. Nah, kelihatan ada muridnya. Banyak ya. Tuh, sampai fakih baru terakhir. Naik ke atas. Tuh, ada lagi? Alivia, Tia, terus siapa lagi? Namira mana Namira? Ketua kelasnya nih. Ayo. Ya Pak, Kamu ngejain di mana? Sudah sampai mana kamu? saya baru selesai lihat Enki barusan. Oh, lihat Enki. Boleh. Bisa Excel yang kemarin bisa masih di apa? Filenya tuh di copy terus diganti nama latihan 3 misalnya gitu ya, diubah-ubah. Kalau mau dari awal juga boleh. Jadi Excel itu sudah pengganti kalkulator ya sekarang ya. Jadi juga nah itu karena dia pakai Excel ya cepat kan toolnya ada dan dia berupa file dan filenya itu bisa ditaruh di WA, bisa taruh di mana saja. Dengan mengejap apa berkedipnya mata aja udah pindah gitu. Bisa. Di situ kelemahan dari sistem ini. Nah, antisipasi yang tadi. Ini iseng-iseng dipatenin aja nih. Cuman gantinya mah, bayarnya mah. Jadi saya siapa yang mau pakai angka itu, ya nggak mau buat di webnya atau ya kena gitu kan. Paten atau sistem ini. Ini proses ini memang mau saya patenin. Cuman ya nggak tahu lah. Ini siapa yang chat? Izin Namira kan langsung ketawa ya. Ditanya langsung ketawa. Baik, itu apa? Ada lagi? Iya. Tiga 13 menit lagi. Boleh. Ya, nggak panjang sih. Ini untuk meriksanya nanti ya, 2 programnya. Yang baca sendiri, yang beton sendiri. Keluar PDF-nya. Ini figur 414. Figur 36-nya ini fondasi teorinya ini. Itu ya. Ini tadi nah,
aplikasi komputer ya, sistem penilaian berkas hitungan pondasi tiang panjang beton tanah non kohesif galon kohesif berair. Ini udah masuknya, udah masuk ke jurnal internasional nih. Cuman kemarin saya nggak lihat tuh jurnal GESC dari Politeknik Malaka. Saya main masukin aja, ternyata terima. Cuman nggak tahu tuh terindeks Scopus benar. Atau tapi bisa masuk aja udah bagus. Karena kan untuk masuk itu kan kita bersaingnya dipantau, dinilai. Kelas ini kemarin dapat enggak apa? Oh enggak ya, kelas TKG 2 kalau nggak salah yang dapat komputer, aplikasi komputer ya. Ini saya buatnya kayak gitu, apa yang saya ajarin kemarin. Bisa kayak gitu sampai kayak gini. Ada form input, kemudian ada hasil. Dengan cepat. Kalian masih salah di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat nilai kemarin ya, nilai. Kita lihat deh latihan bekas ya. Kita lihat deh latihan bekas. Sini. Semua udah lihat ya. Dengan adanya ini mau di-download semua pekerjaan teman bisa tuh. Ini oke, 85, Sultan 100, 100, terus ya, latihan ya. 100, 95, 100. Oh, ini kemarin nggak dipakai aturan itu. Nanti kita pakai aturan itu. Ini banyak hampir semuanya 100 nih. Ini latihan 2. Yang revisinya 4 orang. Latihan 1. Yang kedua nih latihan 1. Ini juga sama, kalau nggak salah nggak ada revisi. Sama meningkat. Latihan 3 udah mulai meningkat. 75 semua. 75 semua. Oke, ini nilainya bagus nanti semua. Ya, kalian bisa ya termotivasi untuk termotivasi bahwa walaupun latihan ya dikerjain gitu. Nanti ya revisi baru ya boleh benar semua ya 100. Jadi nilainya kan bagus. Tadinya dapat 60 ya ditambah 100 jadi 160 bagi 2 80. Bagus latihan 3. Gitu. Tugas sama ya 180 semuanya 80. Nah, itu yang enggak bagusnya tuh begitu. Jadi belum tentu gitu. Ada juga salah. Bagusnya ngerti diri. Itu nilai. Di kelas ini udah pengalaman berarti ya nanti akhir sebentar langsung dibuat.
Latihan ada berapa, berkas dengan visinya di rata-rata dulu. Rata-ratanya baru di rata-rata semua. Ya kan? Nah, dengan ada e-learning ya tinggal ya kerja sedikit lah. Dibantu toolsnya. Jadi nggak masalah mau ngajarnya berapa kelas ini, nggak masalah. Karena setiap kelas sudah. Asal serius juga. Bikin e-learning ini serius gitu. Ngajarnya serius. Gitu. Ada assignment, ada activity gitu kan. Bang, ada bahan. Ini universal ya, ini hampir sama-sama. Tinggal ibaratnya diubah-ubah gitu. Ini kayak gini, satu-satu dimasukin filenya. Memang nggak ada kerjaan tuh, kerjaan. Kalau di Google Classroom bisa langsung loh, 20 file tuh bisa langsung masuk press. Kalau ini sengaja di satu-satu, bagus juga sih, jadi pelan-pelan. Dosennya harus ada aktivitas. Belum ada yang mengumpulkan? Ya belum. Silakan kerjakan soal latihan untuk pondasi tiang tanah non-posif pada buku ajar. Kerjakan nomor A untuk digit NIM, digit terakhir dari NIM Anda genap, tiang beton ya. Kerjakan nomor B untuk digit terakhir dari NIM Anda ganjil, tiang baca. Format online seperti biasa, hanya ada kata latihan NIM 3. Habis ini, nah, dicatat saya nih. Jadi saya kalau masuk e-learning, lihat kelas 3. Tanggal berapa nih? Oh masuk workshop, ya udah. Ini juga saya taruh di kalender. Tapi jadi tahu saya ngajar. UTS nih. Kelas 3 ujian tengah semester. Nah ini nggak tahu tanggalnya, tanggal berapa. Yang jelas dari November, 8 November sampai 14 November. Ini nama workshop. Di absen juga sama, mengikut ini. Cuman lebih detail absennya. Di aktivitas kita sampai 10 sampai 16 Januari ya. 10 sampai 16 Januari atau minggu ini kan dari pengelola e-learning ngasihnya. Langsung marketnya. Oke, 3 menit lagi. Saya save, terus saya off video dan off audio ya. Silakan yang mau break, mau join. Kalau ada pertanyaan, tulis di chat aja. Bagusnya banyak aja ya kalau ada pertanyaan. Nanti kita bahas, saya record lagi penjelasannya. Gitu. Ya kayak kita seminar lah. Gitu. Kalau ikut seminar kan gitu juga kita. Ada pertanyaan ketik aja dulu, terus nanti ditampung. Sesi jawabnya baru. Jadi teratur. Itu ya. Ini bagus ya. Kita mau lihat apa? Yang kemarin-kemarin kita ngajar masih bisa nih. Ini pondasi 1, pondasi TK nih. Ini ada pondasi 1 nih ya. Kelas Anda kemarin nih. Kita lagi 1, nah bisa 2 ya. Yang paling asik lihat nilai. Nilainya lihat di sini. Oke. Terus
Kemarin itu di mana? Single view. Setup yang view-nya. Sini ya. Defaultnya. Maya. Terakhirnya kan di sini. Tes Excel ini sama rata-rata latihan. Lengkap ya. Nilai rata-rata was nilai teknik fondasi nih. Di sini. Bagus nilainya. Iya, ada juga yang C, D, A, banyak A nih. Rata-rata A ya. D, ini Fakih, ini B, Sultan. Nah, Chiefless siapa? Hamzah. Ini udah total ya. D, jadi ini fondasi 1. Fondasi 2 sama aja tuh. Sip ya. Ini tadi ke oke. Nah, udah jam 10 ya. Baik, saya ke sini aja ke depan sini. Nah, ini kita taruh lagi kembali ke sini. Pada pertemuan ke-4. Ya. Oke. Ya, silakan break dulu. Saya coba stop share-nya. Oke. Stop share. Oke. Ini langsung turun. Turun. Dah? Ya, saya tutup dulu ya. Record-nya saya stop. Oke, saya stop YouTube-nya.